Sebetulnya limbah padat ini juga bisa sih untuk dijadikan energi gitu ya, energi pengganti energi fosil, misal melalui pirolisis, melalui gasifikasi, melalui insinerasi, ini bisa dijadikan energi untuk limbah padat ini. Limbah padat ini juga terdiri dari macam-macam gitu ya jenisnya ya. Ada limbah plastik, ada limbah logam, ada limbah kaca, ada limbah kertas, ada limbah yang sifatnya organik yang mudah terurai ke lingkungan gitu ya. Nah, sebaiknya sebetulnya limbah-limbah tersebut, jenis-jenis limbah tersebut tidak boleh dicampur gitu. Sehingga bisa dimanfaatkan. Contohnya misal limbah organik itu sebetulnya tidak boleh dicampur dengan limbah plastik karena nantinya akan si limbah organik itu sulit untuk terurai dan malah menghasilkan gas metan yang berkontribusi ke pemanasan global gitu ya. Ini untuk limbah padat. Kemudian limbah cair. Nah, limbah cair ini juga kebanyakan industri menghasilkan ya. Kebanyakan industri menghasilkan limbah cair ini. Nah, limbah cair ini sulit untuk dihindari ya kalau dari industri kimia. Nah, sebelum dibuang ke lingkungan, industri ini wajib untuk mengolah limbahnya ini sehingga bisa sesuai dengan baku mutu air limbah sebelum dibuang ke lingkungan, sehingga tidak mencemari ekosistem yang ada di sungai atau di laut gitu ya sebelum dibuang ke lingkungan. Kemudian yang terakhir ada limbah gas. Nah, limbah gas ini berasal dari hasil pembakaran gitu ya. Biasanya industri juga pakai pembakaran untuk membangkitkan energi. Nah, limbah gas ini juga terdiri dari macam-macam. Nanti kita lihat ya di berbagai macam di bagian limbah gas. Jadi limbah gas ini juga berkontribusi ke dalam pemanasan global yang menghasilkan gas rumah kaca berupa CO2, gas metan gitu ya. Nah, ini juga bisa membahayakan kesehatan untuk limbah gas ini. Nah, seperti yang polusi yang sering terjadi di sekitar kita, contohnya di Jakarta gitu ya, sampai langitnya gelap. Nah, itu kan banyak mengandung gas-gas yang berbahaya gitu ya. Contohnya misal di gasnya itu terdapat padatan atau partikulat. Nah, itu berbahaya ketika dihirup oleh paru-paru. Kemudian misalnya gas CO juga berbahaya ketika dihirup karena bisa apa namanya, eee, terlarut di dalam darah sehingga harusnya kan darah membutuhkannya oksigen, tapi malah kebanyakan yang dihirup malah gas CO, itu juga berbahaya. Nah, ini berbagai jenis limbah berdasarkan fasenya. Nah, setiap limbah ini juga harus diolah gitu ya, limbah baik limbah padat, cair, maupun gas, gitu. Nah, sebelum menghasilkan limbah, ini ada yang namanya zero waste hierarchy atau hierarki pengolahan limbah gitu ya. Jadi sebisa mungkin bisa zero waste, tapi sulit ya. Karena limbah itu kan dihasilkan dari aktivitas manusia sehari-hari, baik aktivitas rumah tangga maupun industri gitu. Jadi kita tidak bisa bebas dari yang namanya limbah. Makanya ada yang namanya konsep zero waste hierarchy. Jadi semakin di atas ini semakin tinggi, ini semakin baik gitu ya. Jadi yang pertama, itu adalah refuse atau menghindari, rethink atau memikirkan kembali atau redesign atau mendesain kembali. Jadi sebisa mungkin kita nggak pakai gitu, nggak pakai hal tersebut gitu. Misal refuse what we don't need and change the way we produce and consume by redesigning business models, good and packaging in order to reduce resource use and waste. Jadi kita sebisa mungkin menghindari zat-zat yang berbahaya bagi lingkungan gitu ya, yang menghasilkan limbah gitu. Nah, caranya gimana? Dengan memikirkan kembali dan mendesain ulang gitu. Bisa melalui substitusi bahan, atau bisa meningkatkan efisiensi, atau bisa melakukan hal-hal yang lain gitu.
Nah, ketika ini sudah dilakukan, rating dan redesign, kemudian baru masuk ke reduce ya. Reduce atau mengurangi. Jadi mengurangi kuantitas gitu ya. Misal kita butuh terlalu banyak air gitu. Ya udah bagaimana caranya kita bisa mengurangi kebutuhan air, misalnya dengan recycle airnya atau seperti apa gitu ya. Jadi ini reduce, minimize the quantity, toxicity, and ecological footprint and any operation by which products or components that are not waste are used again for the same purpose for which they were received. Nah, jadi meminimalisir reduce itu tidak hanya meminimalisir kuantitas, tapi juga meminimalisir toksisitas dan dampak kepada lingkungan. Kemudian setelah itu bisa dilakukan reuse seperti yang saya katakan tadi. Reuse misalnya air, penggunaan air. Nah, air yang sudah digunakan itu bisa digunakan kembali gitu. Nah, itu reuse ya. Kemudian selanjutnya adalah prepare for reuse. Jadi ini checking, cleaning, or repairing operations by which products or components of products that have become waste are prepared so they can be reused without any other pre-processing. Nah, jadi sebelum ada proses lebih lanjut, ini dilakukan prepare untuk reuse, bisa dilakukan checking, cleaning, atau perbaikan pada operasinya. Sehingga produk atau komponen yang tadinya akan jadi waste bisa dilakukan penggunaan kembali gitu ya, reuse gitu. Nah, kemudian selanjutnya kalau reuse sudah tidak bisa, dilakukan recycling. Nah, recycling atau penggunaan kembali tapi dalam bentuk yang berbeda gitu ya. Jadi di recycle. Nah, jadi high quality material recovery from separately collected waste streams. Jadi si waste-nya itu bisa digunakan kembali untuk sesuatu yang lain gitu. Atau composting. Composting itu bisa dilakukan pada limbah-limbah yang organik yang mudah terurai gitu ya, yang mudah terdegradasi di lingkungan. Atau bisa dilakukan anaerobic digestion. Nah, atau ini contohnya adalah untuk pembentukan biogas gitu ya, untuk misalnya kotoran sapi gitu ya, bisa dilakukan ini anaerobic digestion ini. Nah, ketika recycling, composting, anaerobic digestion sudah tidak bisa dilakukan, ini bisa dilakukan material and chemical recovery. Technologies to recover materials from mixed waste into new valuable materials in any environmentally sound way. Nah, ini contohnya misal material and chemical recovery. Misalnya dari campuran berbagai macam waste tadi yang ada di TPA. Bisa dilakukan recovery energinya. Jadi misal diproduksi jadi bio oil kah, atau langsung dibakar langsung jadi listrik gitu pakai insinerator dan sebagainya. Nah, ini yang namanya material and chemical recovery. Nah, kemudian kalau sudah nggak bisa lagi, misalnya ada dari sini material and recovery menghasilkan ash atau abu, jelaga, itu nggak bisa dipakai lagi. Nah, ini bisa pakai ini, residual management. Jadi, what cannot be recovered from mixed waste is biologically stabilized prior to landfilling. Jadi, sebelum di landfill, di-manage dulu gitu ya, ditaruh di landfill, di-manage dulu mana yang bisa dipisahkan, mana yang enggak gitu ya. Kemudian terakhir, ini yang unacceptable, ini yang paling rendah dari zero waste hierarchy. Ini options that don't allow for material recovery, have a high environmental impact, and create look-in effects that threaten the transition to zero waste. Waste to energy incineration, co-incineration, plastics to fuel, landfilling of non-stabilized waste, gasification, pyrolysis, illegal dumping, open burning, and littering. Nah, ini yang tidak bisa yang tidak bisa dilakukan ini di atas ini. Nah,
Ini yang bisa dilakukan adalah langsung ke dumping gitu ya, langsung dibuang ke TPA gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini yang sebelah kiri kan air yang keruh gitu ya, air yang kotor gitu ya. Ini isinya sampah-sampah padatan semua ini di sini sampah padatan ada. Kemudian apa namanya? Zat-zat yang terlarut di air ini juga ada nih menyebabkan air ini keruh gitu ya. Warnanya itu ini apa namanya? Coklat gitu sampai coklat ini. Nah, air seperti ini kan akan merusak ekosistem alam gitu ya. Hewan-hewan ini akan sulit hidup, ikan akan sulit hidup, kemudian tidak bisa diminum oleh hewan liar, dan bahkan nggak bisa ini dimanfaatkan oleh manusia gitu ya untuk air seperti ini, air yang berwarna keruh kecoklatan ini. Nah, ini mengandung apa namanya partikel-partikel yang besar dan ada partikel-partikel terlarut ini di dalam sini. Nah, kemudian setelah itu, nah tujuan pengolahan limbah adalah ini. Tadinya airnya keruh, penuh dengan bahan kimia gitu ya, yang tadinya sisa-sisa proses gitu. Nah, setelah diolah, jadi air yang bersih seperti ini. Nah, air yang bersih seperti ini bisa dimanfaatkan oleh manusia. Jadi, sebelum dibuang ke lingkungan, air yang kotor ini, air yang keruh, harus dilakukan pengolahan limbah terlebih dahulu, pengolahan air limbah. Nah, sehingga memenuhi baku mutu lingkungan gitu ya. Sehingga tidak merusak ekosistem alam seperti ikan yang hidup di sungai, kemudian ekosistem hewan-hewan yang lainnya gitu ya. Nah, selain itu, partikel-partikel yang besar ini juga akan apa namanya jika dibuang ke lingkungan itu akan juga menyebabkan bencana alam contohnya banjir gitu ya membuat selokan mampet akhirnya jadi terjadi banjir gitu dan selain itu juga berbahaya bagi kesehatan manusia yang ada di sekitar sungai kalau misalnya terjadi banjir sedangkan sungainya ini tercemar gitu ya mengandung bahan kimia nah maka akan jadi penyakit gitu ya mengganggu kesehatan manusia yang ada di sekitar aliran sungai tersebut. Tuh, makanya perlu adanya pengolahan limbah, terutama ini pengolahan air limbah gitu ya. Nah, jadi pengolahan limbah itu tadi ya bertujuan untuk mengurangi pencemaran yang ada di lingkungan gitu ya, pengolahan limbah. Jadi salah satu upaya upaya yang tadinya airnya tercemar, itu kan air tercemar itu karena dari proses itu tidak bisa dipisahkan dari airnya gitu ya. Nah, sebelum dibuang harus dilakukan proses pemisahan dulu antara limbah, limbah yang berbahaya, zat-zat yang berbahaya dengan air sehingga air itu bisa dibuang. Nah, sebelum menentukan metode pengolahan limbah, yang harus dilakukan adalah yang pertama mengetahui terlebih dahulu karakteristik limbah yang akan diolah. Jadi baik limbah padat, cair, maupun gas itu punya karakteristik masing-masing gitu ya. Jadi sebelumnya itu harus tahu karakteristik limbahnya itu seperti apa. Apakah dia sifatnya organik, apakah anorganik, apakah dia isinya plastik, kaleng, kaca, dan seterusnya. Itu untuk padatan. Kemudian kalau limbahnya cair, nah limbah cair itu apa saja sih parameternya? Nah, kita harus tahu parameter limbah cair itu isinya apa saja, misalnya COD, BOD, pH, TSS, TEDS. Kita harus tahu isinya itu di dalamnya itu apa saja. Nah, kemudian yang kedua, harus mengetahui mengenai baku mutu limbah. Nah, ini sebagai outflow-nya gitu ya, outflow ke lingkungan. Nah, kalau belum tahu, kita nggak tahu nih ngolahnya harus gimana gitu ya. Jadi targetnya itu harus berapa, kita harus tahu. Dengan cara apa? Dengan cara mengetahui peraturan mengenai baku mutu limbah. Nah, kemudian pengolahan limbah padat. Nah, ini contohnya. Yang pertama ini dibuat kompos gitu ya. Ini kan contoh limbah-limbah organik misal sisa-sisa kita memasak gitu ya. Misalnya ini kulit wortel, kemudian sisa sayuran yang tidak kita gunakan, daun-daunan, kemudian mungkin di sini misalnya beras, beras yang sisa gitu ya, yang sudah kering
magicom gitu. Nah, ini bisa dilakukan composting. Composting ini akan menghasilkan kompos gitu ya, pupuk kompos yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk tanaman gitu ya, untuk kesuburan tanah, untuk pertumbuhan tanaman. Nah, ini bisa dilakukan untuk pengolahan limbah padat yang bersifat organik yang mudah terurai ke lingkungan. Nah, yang kedua, ini bisa dilakukan proses pembakaran gitu ya, insinerasi atau apa namanya, hidrotermal untuk menghasilkan bio-oil. Nah, ini outputnya adalah energi gitu ya. Biasanya limbah-limbah yang sifat HHV-nya tinggi atau heating value-nya itu tinggi. Jadi bisa dikonversi menjadi energi gitu ya. Nah, kemudian pengolahan limbah cair. Nah, di dalam suatu industri itu akan menghasilkan yang namanya air limbah. Air limbah ini harus ditreatment dulu. Nah, masuk ke treatment sini, ke wastewater treatment sini. Nah, sampai dia memenuhi baku mutu air limbah sehingga bisa dibuang ke lingkungan. Nah, nanti kita akan lihat di eh, setelah nanti pertemuan keberapa ya, ke 5 kalau nggak salah, ke 5 minggu kelima atau keempat gitu ya, minggu kelima ya, minggu kelima kita akan melihat mengenai pengolahan limbah cair, step-stepnya seperti apa, peralatan prosesnya seperti apa, nanti akan kita lihat gitu ya. Nah, kemudian limbah gas. Nah, industri juga menghasilkan limbah berupa gas gitu ya. Entah itu dari dalam bentuk gas berbahaya atau partikulat, kebanyakan partikulat ya. Nah, ini berisi udara kotor gitu ya yang tidak layak untuk dihirup manusia. Nah, udara kotor ini harus dilakukan pengolahan gitu ya, pengolahan limbah gas, pengolahan gas ini agar udaranya menjadi bersih sesuai baku mutu emisi. Dan nanti kita juga akan lihat peralatan-peralatan apa saja sih yang dibutuhkan untuk pengolahan limbah gas ini gitu ya. Kita belajar secara singkat saja untuk pengolahan limbah gas gitu ya. Misalnya untuk menghilangkan partikulat itu seperti apa, untuk menghilangkan CO2 itu seperti apa, nanti kita lihat untuk apa operasi pengolahan limbah gas itu. Nah, selanjutnya kenapa sih diperlukan pengolahan air limbah gitu ya? Nah, pertanyaannya adalah ini, kenapa diperlukan pengolahan air limbah? Nah, jadi kita lihat di sini ada industri, di sini sistem yang bernama industri. Kemudian yang hijau ini adalah lingkungan. Nah, kita mengambil raw material atau bahan baku, air, energi, ini dari lingkungan. Nah, kemudian diproses di sebuah pabrik kimia gitu ya. Nah, dari proses ini kan tujuannya adalah ingin menghasilkan produk gitu ya. Produknya kita manfaatkan, kita jual. Tapi dari aktivitas ini tidak bisa dihindari pembentukan limbah, baik limbah cair, limbah gas maupun limbah padat yang akhirnya dibuang ke lingkungan juga. Nah, ini bisa merusak ekosistem ya, merusak ekosistem yang ada di lingkungan. Nah, oleh karena itu diperlukan pengolahan limbah, baik limbah cair maupun limbah gas maupun limbah padat agar bisa dibuang ke lingkungan dengan aman gitu sehingga tidak mengganggu ekosistem, tidak mengganggu kesehatan manusia juga gitu ya dan tidak merusak keseimbangan alam. Nah, intinya si apa namanya, pengolahan limbah ini diperlukan karena industri itu tidak bisa terhindar dari yang namanya limbah ya, karena adanya produk samping, adanya pembakaran, kemudian adanya sisa-sisa proses misalnya katalis limbah padatnya ini. Nah, itu tidak bisa dihindari, itu tidak bisa kita hindari. Makanya perlu pengetahuan mengenai dan perlu keterampilan mengenai si ini, pengolahan limbah gitu ya. Nah, selanjutnya kenapa diperlukan pengolahan limbah? Nah, ketika limbah itu tidak diolah, yang tidak bisa kita hindari, baik limbah gas, limbah padat, maupun limbah cair, ini akan menimbulkan bahaya yang berupa beberapa dampak negatif. Ini adalah bahaya limbah. Yang pertama adalah pencemaran air tanah.
Jadi air limbah atau baik limbah padat maupun limbah cair yang dibuang ke tanah gitu ya, itu bisa mencemari air tanah. Yang dibuang ke perairan pun bisa mencemari air tanah gitu ya. Padahal kita sehari-hari menggunakan air tanah ini untuk mandi, untuk memasak, untuk minum. Kadang mungkin kalau sekarang minum kan bisa pakai air mineral ya. Tapi untuk mandi, untuk mencuci baju, kemudian mencuci piring. Nah, ini memerlukan yang namanya air tanah gitu ya. Nah, sedangkan kalau air tanahnya tercemar, akan bisa menimbulkan penyakit gitu ya. Atau misalnya air tanah yang tercemar contohnya warnanya kuning gitu, ternyata kandungan logamnya, besinya banyak gitu ya, kandungan logamnya banyak. Nah, ketika kita mencuci, baju kita bisa kuning gitu. Nah, itu kerugiannya, Kak. Kerugian yang sepele gitu ya dari pencemaran air tanah. Dan kerugian yang serius ini bisa menjadi sumber penyakit gitu ya. Dari pencemaran air tanah itu sumber penyakit. Banyak sekali penyakit yang bisa ditimbulkan karena pencemaran air tanah. Apalagi kalau air tanahnya tercemar logam berat, bisa menyebabkan kecacatan gitu ya pada janin atau kecacatan pada genetika. Nah, itu bisa juga terjadi gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bau tidak sedap. Nah, jadi kalau misalnya contohnya di air sungai gitu ya, yang tercemar bahan kimia gitu ya. Bahkan tercemar kotoran manusia saja itu bisa menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga kita bisa merasa terganggu ketika berada di dekat sumber limbah tersebut gitu ya. Nah, kemudian pemanasan global. Limbah, baik limbah padat, cair maupun gas, itu bisa menimbulkan pemanasan global. Kenapa? Contohnya misalnya dari pembakaran gitu ya. Pembakaran kan menimbulkan CO2. Nah, CO2 itu bisa menimbulkan pemanasan global karena CO2 itu adalah salah satu gas rumah kaca. Kemudian limbah padat, limbah organik tadi ya, yang tercampur dengan limbah plastik gitu. Itu bisa menghasilkan gas metan. Nah, gas metan juga berkontribusi terhadap pemanasan global juga. Kemudian contoh yang lain adalah bahaya limbah yang lain adalah hujan asam. Nah, hujan asam ini terjadi karena contohnya tadi misalnya pembakaran batu bara gitu ya. Batu bara itu kan kandungan sulfurnya tinggi sehingga ketika dibakar dia akan menghasilkan gas SOX itu. Gas SOX-nya itu bisa menghasilkan jika bereaksi dengan awan yang ada di atas dan bercampur dengan air hujan gitu ya, bercampur dengan air hujan si SOX-nya ini bisa terlarut dalam air dan menimbulkan hujan asam. Nah, hujan asam ini bisa merugikan secara material maupun kesehatan gitu ya. Nah, bisa menyebabkan bangunan tidak awet, besi berkarat. Nah, ini hujan asam. Kalau untuk kerugian material dan untuk kesehatan juga sangat merugikan, bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dari hujan asam ini gitu ya. Nah, selama ini yang kita ketahui, industri itu selalu bertentangan dengan lingkungan gitu ya. Nah, tapi dengan pengolahan limbah, industri bisa bersinergi dengan lingkungan. Ini contoh jika industri tidak mengolah limbahnya dengan baik atau mengeksploitasi alam secara berlebihan untuk bahan baku gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan lingkungan jika industri ini terlalu serakah hanya berorientasi pada profit saja gitu ya. Nah, makanya dilakukan berbagai macam upaya, salah satunya adalah pengolahan limbah. Di sisi lain adalah menghemat dari segi bahan baku atau resources, sehingga industri ini tidak terlalu banyak mengeksploitasi atau melakukan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan gitu ya. Nah, dari pengolahan limbah itu sehingga industri bisa apa namanya bersinergi gitu ya, bisa beriringan dengan lingkungan. Karena kita juga butuh yang namanya industri, tapi industri juga harus melakukan upaya-upaya agar lingkungan tidak rusak. Salah satunya adalah dengan pengolahan
limbah, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah akibat dari produksi limbah yang secara terus-menerus, gitu ya. Produksi limbah yang terus-menerus akan menyebabkan kerusakan lingkungan apabila diolah, gitu ya. Contohnya misalnya sampah. Sampah itu kalau dibiarkan saja, kita kan produksi sampah setiap harinya, gitu ya. Tidak bisa dipungkiri ya, kita selalu produksi sampah setiap harinya. Sampah itu diproduksi karena adanya aktivitas dari manusia. Nah, sampah yang dibiarkan menumpuk begitu saja, kita produksi terus, ya akhirnya lama-lama akan menumpuk begitu saja di TPA jika tidak diolah gitu. Oleh karena itu, dari produksi limbah yang terus-menerus, karena kita tidak bisa menghindari limbah, jadi pengolahan limbah itu penting, penting untuk menjaga kualitas air, tanah, dan udara yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, terutama oleh manusia gitu ya, sehingga bisa menjaga kualitas hidup, kualitas lingkungan terjaga, kualitas hidup juga akan jadi terjaga. Nah, kemudian tadi kan ada 3 jenis limbah berdasarkan fasenya. Ada limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Kemudian untuk limbah padat biasanya kan dibuang ke tanah gitu ya, limbah cair, limbah padat bisa dibuang ke tanah gitu dan mempengaruhi kualitas tanah. Nah, kualitas tanah itu ada beberapa parameternya. Nah, parameter kualitas tanah ini ada parameter fisika, parameter kimia, dan parameter biologi yang akan kita bahas di minggu depan untuk parameter kualitas tanah gitu ya. Nah, jadi tanah itu unik gitu ya. Tanah itu punya karakteristik yang berbeda-beda juga. Nah, apabila dikenai limbah, baik berupa cair maupun padat, nah, maka akan timbul parameter yang berbeda untuk fisika, kimia, dan biologinya. Jadi ketika tanah itu sudah tidak sehat, sudah tercemar gitu ya, apa namanya, mikroba, cacing, atau hewan-hewan kecil lainnya yang bisa mempengaruhi kesuburan tanah, itu akan mati kalau di tanah yang sudah tercemar tercemar bahan kimia gitu ya. Nah, kemudian ini adalah parameter kualitas air. Nah, parameter kualitas air itu ada karakteristik kimia, karakteristik fisika, karakteristik mikrobiologi, dan karakteristik radioaktif. Nah, jadi air juga bisa terkontaminasi limbah-limbah radioaktif. Makanya limbah-limbah radioaktif itu harus ditreatment secara khusus gitu ya, agar tidak mencemari air gitu ya, air yang ada di lingkungan kita. Kemudian karakteristik fisika, karakteristik karakteristik fisika itu yang bisa kita amati secara fisis gitu ya. Misalnya airnya keruh atau tidak dan seterusnya. Nah, kemudian karakteristik kimia itu berarti dia airnya itu apa namanya? Secara parameter kimia itu seperti apa? Misalnya COD-nya seperti apa, BOD-nya seperti apa, pH-nya seperti apa. Nah, nanti akan kita bahas pengertiannya di minggu depan, kemudian karakteristik air yang baik itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian karakteristik mikrobiologi. Nah, ini juga penting, terutama untuk air minum gitu ya. Nah, jadi kalau membuat sumur itu sebaiknya jangan dekat dengan septic tank karena bisa terkontaminasi bakteri E. coli. Nah, E. coli itu berbahaya bagi pencernaan gitu ya, bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, oleh karena itu karakteristik mikrobiologi juga penting, terutama untuk air yang dikonsumsi, karena akan mempengaruhi kesehatan gitu ya, kesehatan manusia yang mengkonsumsinya gitu. Nah, ini karakteristik agar air yang dapat diminum, air dapat diminum. Jadi yang pertama itu tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Nah, ini karakteristik yang pertama agar air bisa diminum. Kecuali kalau misalnya kalian minum teh gitu ya. Teh kan kita sengaja untuk apa namanya? Mencampurkan teh dengan air gitu ya, sehingga tehnya larut akhirnya jadi warnanya coklat gitu. Misalnya minum kopi, kopi kan kita sengaja mencampurkan kopi ke dalam air, akhirnya jadi warna hitam. Nah, itu tidak seperti itu ya. Jadi tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna sebelum kita campurkan apa-apa. Ini untuk karakteristik fisikanya.
Yang kedua, tidak mengandung pencemar organik dan anorganik. Jadi ini untuk karakteristik kimianya, jadi tidak mengandung pencemar organik dan anorganik. Kemudian yang ketiga, tidak mengandung bakteri yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, misalnya biasanya E. coli ya, kalau di air itu E. coli. Nah, itu jangan sampai mengandung bakteri-bakteri seperti itu. Karena berbahaya bagi sistem pencernaan kita. Dan yang keempat, tidak mengandung senyawa radioaktif. Nah, ini sangat berbahaya ya kalau senyawa radioaktif ya, bahkan terpapar dari jarak jauh saja itu berbahaya, apalagi sampai terminum. Nah, ini overview untuk parameter kualitas udara. Jadi tadi kan ada limbah gas ya. Limbah gas itu adalah hasil dari emisi, emisi dari kegiatan manusia, baik industri, rumah tangga maupun dari kendaraan gitu ya. Nah, ini adalah parameter kualitas udara, ada PM10, PM2,5. Nah, PM itu adalah partikulat meter. Jadi ini mengandung padatan gitu ya, padatan yang ukurannya kecil-kecil gitu, partikulat gitu. Kemudian sulfur dioksida, ini yang menyebabkan gas rumah kaca ya, sulfur dioksida, karbon monoksida, ini juga berbahaya bagi pernafasan. Kemudian ozon, ozon ini juga selain melindungi bumi, kalau terlalu banyak juga bisa menyebabkan pemanasan global gitu ya. Kemudian nitrogen dioksida, hidrokarbon, dan lain sebagainya. Nanti kita lihat bagaimana bahayanya sih parameter-parameter kualitas udara ini jika terlalu berlebihan gitu ya. Jadi nanti ada yang namanya baku mutu kualitas udara juga ada. Jadi ada PM10 itu maksimal berapa, PM2,5 maksimal berapa, sulfur dioksida maksimal berapa, dan seterusnya. Nanti kita lihat. Nah, untuk materi pada kesempatan hari ini sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Nah, untuk tahun lalu kan dibagi Belum kelompok ada ya. pertanyaan, Bu. Oh, belum ada. Oke. Untuk tahun lalu kan dibagi kelompok ya. Nanti dibagi kelompoknya setelah kita pertemuan ini saja ya, pertemuan langsung saja ya. Iya, Nanti Bu. materi saja dulu. Oke, baik. Kalau belum ada pertanyaan, kita presensi dulu saja ya. Jadi inti materi pada kuliah kali ini, semester ini sebelum UTS adalah karakteristik limbah, baku mutu, dan pengolahannya gitu ya. Intinya 3 saja itu gitu ya. Jadi mudah, nggak sulit kok untuk PLK ini. Oke, kita presensi saja langsung ya. Aldila Suryani ada? Hadir, Bu. Oke. Aji Muhammad Ismi? Hadir, Bu. Oke. Najwa Kumala Jati? Hadir, Bu. Oke. Adrian Ipangsyah? Ipang nggak ada ya. Nasia Intan? Hadir, Bu. Oke. Dimas Gustoni? Hadir, Bu. Oke. Abid Pratama? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Izzuddin Ansori? Hadir, Bu. Oke. Najwa Anis Atamimi? Hadir, Ibu. Oke. Bernesa Natania? Hadir, Ibu. Oke. Akbar Satya Manggala? Akbar Satya Manggala? Nggak ada. Hadir, Bu. Oh, hadir. Oke. Muhammad Zaki Fatoni? Hadir, Bu. Oke.
Sahara Muslimah Nursimayu. Hadir, Bu. Oke. Viola Rahadatul Ais Optisia. Hadir, Bu. Oke. Giani Tahmida Aisy. Hadir, Bu. Oke. Arga Saharayana Chandra Wimba. Arga Saharayana. Nggak ada. Salman Abdillah. Hadir, Bu. Oke. Zahra Azah Abidah. Hadir, Bu. Oke. Dimas Arya Fikri Nur. Dimas Arya Fikri Nugroho. Hadir, Bu. Oke. Ahmad Kamaluddin Ali. Nggak ada ya? Oke, Alfa ya. Hasinatul Yusra. Hadir, Bu. Oke. Aura Cantika Alsandia. Hadir, Bu. Oke. Reski Setiawan. Hadir, Bu. Oke. Fadilah Gita Rahmawati. Hadir, Bu. Oke. Sekar Arum Rianjani. Hadir, Bu. Oke. Ayunda Aisyalova. Hadir, Ibu. Oke. Salwa Syahira Firdaus. Salwa Syahira. Nggak ada ya. Hana Rahmah. Hadir, Ibu. Oke. Firdahani. Hadir, Ibu. Oke. Anisah Amalina Sutrisno. Hadir, Bu. Oke. Salwa hadir. Oke. Salwa Syahira. Oke. Ibu, masih, Bu. Arga tadi hadir, Bu. Oh, Arga hadir. Oke. Oh, ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Arga hadir. Oke. Nanti kalau yang nggak bisa open mic, chat aja ya ketika dipanggil. Kemudian Fitria Hafidah Chandra. Hadir, Bu. Oke. Zahra Aisyah Salsabila. Hadir, Ibu. Oke. Eriska Fazira Habibah. Rizka? Nggak ada? Oke. Mohbita Aliana Fienda. Hadir, Bu. Oke. Nadia Eka Putri. Oke. Harina Deas Amira. Hadir, Bu. Oke. Wiwit Aulia Mukti. Hadir, Ibu. Oke. Agnia Zahratul Jannah. Hadir, Bu. Oke, Rizka hadir. Tiara Ayu Purwaning Arini. Hadir, Ibu. Oke. Berliana Sania Ramadhani. Hadir, Bu. Oke. Hansa Gia Azahra. Hadir, Bu. Oke. Endang Clarissa Bila. Hadir, Bu. Oke. Hana Humaira. Hadir, Bu. Oke. Syifa Aulia. Hadir, Bu. Oke. Tadi ada yang terkendala mic nggak yang sebetulnya hadir tapi di sini alfa? Ini hadir semua. Ahmad Kamaluddin Ali nggak ada ya? Ahmad Kamaluddin Ali. Nggak ada. Ahmad Kamaluddin Ali nggak ada. Oke. Adrian Ipangsyah juga nggak ada ya. Sepertinya Adrian Ipangsyah nggak ada. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan ya sampai sini? Belum ada, Bu. Oke, baik. Kalau belum ada pertanyaan, saya akhiri untuk kuliah pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti di minggu depan kuliahnya asinkron ya, pakai video. Terserah nanti kalian tontonnya kapan. Pokoknya deadline-nya itu setelah Lebaran. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.